Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Muhammad Tasrisya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan secara garis besar tentang perjanjian Renville. Langsung aja ke materinya. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai 17 Januari tahun 1948 di atas geledak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, yaitu USS Renville yang berlabuh pada saat itu di Jakarta. Sebelumnya, Indonesia dan Belanda telah menyepakati perjanjian Linggarjati. Perundingan ini menghasilkan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia yang meliputi wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Namun, Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melancarkan serangan kepada Indonesia berbentuk agresi militer Belanda I pada 27 Juli hingga 5 Agustus 1947. Agresi militer Belanda I membuat sebagian dunia internasional termasuk PBB mendesak Belanda agar menghentikan serangan dan membuat perundingan damai dengan Indonesia. Lalu, Indonesia meminta Dewan Keamanan PBB untuk menengahi konflik. Kemudian terbentuklah Komisi Tiga Negara atau yang bisa disebut dengan KTN. KTN ini terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Australia yang dipilih Indonesia, Belgia yang ditunjuk oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih berdasarkan keinginan Indonesia dan Belanda. Setelah itu, Amerika Serikat mempertemukan Indonesia dan Belanda di kapal perang Renville. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan Belanda oleh Gubernur Jenderal Van Mook. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perjanjian ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut dengan Garis Van Mook. Dikutip dari buku Peristiwa 3 Juli 1946-2009 oleh M. Iwan Dazara, isi perundingan Renville ini adalah pembentukan dengan segera Republik Indonesia Serikat, atau bisa disebut dengan RIS. Belanda tetap berdaulat atas seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. Pembentukan Uni Indonesia Belanda dipimpin oleh Raja Belanda. Kemudian akan diadakan plebiscit atau pemungutan suara guna menentukan kedudukan politik rakyat Indonesia dalam RIS, serta pemilihan umum untuk pembentukan Dewan Konstituante RIS. Selain itu, isi perjanjian Renville juga membahas 3 wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda, meliputi Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Perundingan ini juga menjelaskan bahwa tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah kekuasaan Belanda, yaitu dari Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara itu, kekuasaan antara Indonesia dan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut dengan Garis Van Mook. Bagi pihak Indonesia, isi perundingan Renville dianggap jauh lebih buruk dan merugikan dibanding perundingan Linggarjati. Salah satu efek yang paling dirasakan Indonesia adalah keharusan tentaranya untuk pindah dari wilayah yang telah dikuasai sebelumnya. Ribuan tentara dari Divisi Siliwangi di Jawa Barat berbondong-bondong pindah ke Jawa Tengah demi mematuhi isi perundingan Renville. Setelah perjanjian Renville ini ditandatangani pada 17 Januari 1948, Belanda lagi-lagi melakukan pelanggaran perjanjian. Mereka mengaku tidak lagi terkait pada perjanjian Renville. Bahkan pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua di Yogyakarta. Namun demikian, dari perjalanan perjanjian Renville ada dampak positifnya, yaitu perjanjian Renville ternyata semakin banyak membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Dalam jangka panjang, keputusan-keputusan dalam perjanjian Renville menarik perhatian dunia internasional yang semakin menyadari adanya perjuangan besar bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Mungkin seperti itu garis besar secara keseluruhan mengenai penjelasan perjanjian Renville. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.